Kita akan lanjutkan perbincangan kita, pemirsa. Pak Ade, ini dari informasi yang beredar juga sudah sempat saya singgung tadi sebelum jeda. Apakah memang dokter yang melakukan praktek aborsi ilegal ini merupakan residivis, Pak Ade? Jadi kita mengamankan kan sekitar 17 orang. Satu di antaranya memang pernah dilakukan upaya penangkapan kurang lebih sekitar tahun 2000-an. Tetapi belum mendapatkan belum mendapatkan keputusan yang tetap dikarenakan pada masa itu tidak didapatkan alat bukti yang cukup sehingga perkaranya tidak maju sampai kepada kejaksaan kurang lebih sejak pada tahun 2000-an. Dan untuk saat ini penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya kelihatannya sudah cukup dari mulai aspek pelakunya, kemudian perlengkapannya, buktinya, korbannya, semuanya tahapan itu kelihatannya sudah cukup dan mudah-mudahan tidak ada kesulitan dalam proses pembuktian nanti di pengadilan. Baik, ini juga harus digarisbawahi Mas Reza. Kalau Mas Reza tadi di awal berbicara mengenai sanksi yang dikenakan kepada para pelaku aborsi ini kok sepertinya sangat kurang, padahal yang mereka lakukan tidak ada bedanya dengan pembunuhan berencana. Ini ada lagi yang membuat mereka semakin longgar, pembuktian yang sulit. Barangkali pembuktian sulit karena ya misalnya ya bahwa ini kan berlangsung dalam sebuah ruangan yang tertutup. Boleh jadi diketahui masyarakat sekitar, tapi masyarakat sekitar boleh jadi ini sedikit banyak juga mungkin mendapatkan keuntungan dari bisnis ilegal macam ini, entah itu lahan parkir dan seterusnya dan seterusnya. Alhasil sangat mungkin kalau kemudian sebutlah polisi membutuhkan waktu untuk melakukan investigasi dan membongkar habis-habisan. Tetapi menurut saya pembuktiannya kan tidak melulu harus dengan menemukan mana sih janinnya. Saya tidak berpikir begitu sampai sedemikian jauh. Adanya data, buku tamu, bukti transaksi sudah transfer uang sedemikian rupa. Saya pikir itu juga bisa dijadikan sebagai barang bukti untuk menunjukkan bahwa sudah paling tidak sudah terjadi suatu transaksi yang mencurigakan di sini. Tinggal lagi diperkuat bahwa transaksi mencurigakan itu betul-betul berkaitan dengan kasus aborsi. Nah, itu satu hal. Yang kedua, saya ingin menandaskan kembali bahwa aborsi itu tentu disebabkan oleh banyak faktor ya. Iya. Ada dikarenakan misalnya program keluarga berencananya yang gagal. Ada karena kehamilan itu dianggap membahayakan janin atau membahayakan ibunya. Tapi kalau kita sepakat bahwa ini merupakan aborsi ilegal, maka kita bisa tutup mata terhadap berbagai macam excuse, terhadap berbagai macam alasan yang saya sebutkan barusan. Karena ini sudah sungguh-sungguh merupakan aborsi yang melanggar hukum. Karena ini sudah sungguh-sungguh merupakan aborsi yang melanggar hukum, aborsi yang ilegal, sangat penting kita tarik ke titik hulu. Apa ya yang mendorong ribuan orang, bahkan mungkin ribuan pasangan sampai kemudian memutuskan untuk melakukan aborsi pengguguran janin mereka secara ilegal? Patut dijelaskan oleh teman-teman di kepolisian di Polda Metro Jaya tentang sebab musabab mengapa orang-orang melakukan aborsi. Baik. Kalau sebab musabab mengapa ada bisnis aborsi ilegal, jawabannya saya pikir sudah terang benderang. Karena ini menjanjikan keuntungan finansial yang luar biasa besar. Betul. Tapi sebab musabab orang mengaborsi janinnya secara ilegal, saya pikir patut dijelaskan. Baik, Pak Ade mungkin bisa memberikan informasi juga dari keterangan yang diberikan oleh para tersangka ini, apa yang menjadi alasan dari ribuan pasangan begitu pergi ke tempat mereka dan melakukan praktek aborsi ilegal? Baik, jadi mungkin saya mengambil salah satu contoh tadi yang diungkapkan oleh Mas Reza. Kebetulan pada saat dilakukan upaya penangkapan itu terdapat 3 orang yang merupakan pelanggan atau yang membutuhkan jasa aborsi. Itu ada 1 pasangan dan 1 pengantar. Kalau ditanya tentang latar belakangnya, tadi Mas Reza sudah mengungkapkan memang cukup banyak. Tetapi yang paling utama dan yang ini ada faktanya, itu adalah kehamilan yang tidak dikehendaki, yang salah satu penyebabnya untuk tersangka kita saat ini adalah karena memang hamil di luar nikah. Memang yang bersangkutan belum melakukan pernikahan tetapi sudah hamil dan kemudian sudah melakukan berbagai macam upaya untuk menggugurkan, belum berhasil sehingga akhirnya datang ke klinik tersebut untuk melakukan menggugurkan.
Dan terus kemudian yang kedua, kaitan dengan alat bukti yang tadi juga disinggung sedikit oleh Mas Reza, saya sependapat bahwa seluruh barang bukti yang sudah kita sita itu bisa merupakan rangkaian alat bukti, dari mulai keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, bukti petunjuk dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan sudah tidak ada kendala lagi, dan peran dari masing-masing para tersangka itu juga sudah cukup nyata dan jelas, Mbak Putri. Baik, Pak Ade, Mas Reza, nanti kita lanjutkan, tapi kita akan sela terlebih dahulu. Kita akan melihat kabar terkini. Ini kabar mengenai serangan roket yang terjadi di Turki. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Reza Indragiri dan juga Pak Ade, kita akan terlebih dahulu mendengarkan laporan dari rekan kami, Fahada Indi, yang saat ini berada di TKP. Fahada Indi, silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Betul, saat ini saya berada di tempat klinik dari Dr. SWS SPOG, di mana klinik ini tepat berada di belakang saya. Kami memantau ini sudah disilang dengan garis kuning dari pihak kepolisian, yang mana ini artinya tidak bisa sembarangan orang ini untuk memasuki atau keluar masuk ke dalam klinik ini. Ini merupakan klinik Dr. SWS SPOG yang alamatnya berada di Jalan Raden Saleh 1 nomor 10A, yaitu di Kelurahan di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Kami tadi sempat memantau ini di bagian teras dari klinik SWS ini. Kami melihat masih ada beberapa sepeda motor yang terparkir di bagian teras atau garasi samping dari halaman rumah ini. Sekitar 7 sepeda motor yang masih ada di dalam. Namun nampaknya ini memang sudah tidak ada orang yang tinggal di dalam rumah atau klinik ini. Memang secara sekilas klinik ini terlihat seperti rumah tempat tinggal biasa, namun yang membedakan adalah di bagian depan ada plang yang memberikan keterangan bahwa ini merupakan klinik Dr. SWS SPOG. Bahkan tertera juga dalam keterangan di plang tersebut, dokter ini merupakan ahli kebidanan dan juga penyakit kandungan yang ternyata melayani USG, kemudian KB, dan juga pelayanan umum untuk ibu hamil. Seperti itu. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, memang beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2020, hari Senin, sekitar 2 minggu yang lalu, pihak kepolisian sudah menggerebek klinik Dr. SWS di Jalan Raden Saleh 1 nomor 10A ini, di mana pihak kepolisian kemudian menetapkan sebanyak 17 orang tersangka, yang mana ini 6 orang diantaranya merupakan dari pihak medis, baik itu dokter maupun perawat. Terus ada juga dari pihak perantara atau calo, kemudian dari pengelola klinik, dan juga dari pelaku atau pihak yang melakukan aborsi di klinik ini. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini setidaknya 1 bulan klinik ini bisa meraup keuntungan sekitar 70 juta rupiah, di mana keuntungan tersebut kemudian dibagi 3 bagian, dibagi-bagi untuk 3 pihak begitu keuntungannya. 40% ini adalah untuk pihak perawat dan juga dokter atau tenaga medis yang melakukan tindak aborsi secara ilegal ini. Kemudian 40% lainnya ini untuk perantara ataupun calo, sementara 20% lainnya adalah untuk pihak pengelola. Sementara itu, Putri, yang bisa kami sampaikan dari klinik Dr. SWS di Senen, Jakarta Pusat. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fahada ini atas laporan Anda. Dan pemirsa, seusai jeda kami juga akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Dr. Mahesa yang juga merupakan Wakil Ketua ID. Tapi kita akan rehat sejenak, kami segera kembali.